Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog ya. Dan pada video kali ini saya akan update lagi tentang Canamaru yang saya sedang treatment dengan ekstrak daun ketapang ya. Nah, untuk video kali ini tidak terasa ya, sudah 1 minggu saya treatment ikan maru saya dengan daun ketapang ya teman-teman. Nah, dan apa saja yang berubah di 1 minggu pertama ini, mari kita langsung lihat saja ikannya ya. Nah, oke teman-teman, ini dia ikan Canamarunya ya. Nah, sebelum membahas tentang apa saja yang berubah ya, bisa teman-teman lihat sekarang ukurannya sudah mulai semakin besar ya. Nah, ini di tank 25 cm sudah seperti itu ya teman-teman, dan ukurannya sekarang sudah 19 cm. Nah, dan apa saja yang berubah ya, tentunya yang pecah ini masih tetap sama ya teman-teman. Yang berubah pada ikan ini ya, bisa teman-teman lihat ikannya jadi kosong ya, tuh sama bar hampir sama ya warnanya. Nah, yang kemarin mulai kuning-kuning justru sekarang malah jadi gosong ya. Bila teman-teman pernah coba treatment dengan daun ketapang, bisa teman-teman share ya pengalamannya di kolom komentar. Apakah teman-teman juga pernah mengalami hal ini ya di minggu pertama? Tapi untuk treatment daun ketapang ini, saya rasa ini yang pertama ya, yang ikan mulai kuning dan diberikan daun ketapang supaya cepat kuning, tapi malah jadi gosong ya teman-teman. Nah, saya baru mengalaminya sekarang ya. Untuk kegosongannya sendiri ini enggak terlalu gosong ya teman-teman, tetapi cenderung ke buluk ya, kayak abu-abu ya, keabu-abuan. Tuh barnya, kalau di video sebelumnya habis treatment daun pisang itu kan barnya sangat pekat sekali ya. Nah, sekarang malah jadi seperti pudar ya, padahal itu bukan pudar ya teman-teman, itu warna tubuhnya yang keabu-abuan. Saya juga masih bingung, ini ikan di treatment warna yang katanya pakai daun ketapang warnanya akan bagus, tetapi ini malah jadi buluk seperti ini ya. Kalau kemarin kan bisa teman-teman lihat di updatean terakhir, warnanya sangat bagus ya teman-teman. Entah itu dari pakan ya, atau dari daun ketapangnya, atau dari apa ya. Tetapi saya juga untuk pakan tidak berubah ya teman-teman. Saya memakai ikan potong terus ya. Waktu di treatment pakai daun pisang juga ikan potong ya, bisa teman-teman lihat lagi di video sebelumnya. Saya selalu memberikan ikan ini ikan potong ya, karena kemarin itu yang suplai jangkrik ke daerah saya katanya lagi kosong terus ya teman-teman. Jadinya saya cari alternatif lagi, yaitu potong-potong ikan wader yang kita biasa pancing ya. Nah, jadi hasil mancingnya itu saya potong-potong ya teman-teman, dan diberikan ke ikan cana saya ya. Tetapi untuk kemajuannya ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah, ini bar sebelah kirinya ya. Nah, ini bar sebelah kiri teman-teman, bisa teman-teman lihat itu cabungnya ya. Tetapi mohon maaf, ini karena air daun ketapang ya. Nanti kalau di updatean 1 bulan itu pasti saya ganti dulu airnya pakai air yang jernih ya. Nah, untuk cabungnya ya bisa teman-teman lihat. Sebentar, di sebelah kiri dulu ya teman-teman. Nah, saya akan goda-goda dari samping ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini untuk cabung tuh.
yang di setiap barnya di bagian bawah. Nah, bisa teman-teman lihat sudah ada putih-putih ya, tetapi masih strip-strip ya, namanya juga cabung. Kalau sudah jadi bunga harusnya sudah hitam pekat dan strip putihnya itu sudah membentuk huruf C ya, atau sudah ngering kalau istilahnya. Nah, tuh bisa teman-teman lihat kemajuannya dari cabung sudah mulai banyak ya. Berarti treatment ini bisa menambah bunga ya teman-teman. Nah, untuk yang sebelah kanan, nah bisa teman-teman lihat juga ada banyak ya. Nah, di sana. Bentar saya goda-goda dari samping biar kelihatan. Nah, itu cabungnya sudah mulai bermunculan ya teman-teman. Nah, banyak yang membahas katanya kalau cabung itu atau menumbuhkan bunga itu dari pakan dan juga dari treatment air bening katanya teman-teman. Nah, tetapi ini hanya pendapat saya ya, bukan menyudutkan pihak manapun ya. Untuk pendapat saya, jika bunga itu akan muncul di air bening ya, kenapa harus di treatment ya teman-teman? Karena kalau ada yang bilang harus bunga dulu nanti ke warna katanya, kenapa nggak ke warna dulu ya? Misalkan sekarang kita treatment dengan air keruh seperti ini ya, atau air daun ketapang, itu kan tujuannya untuk menaikkan warna katanya teman-teman. Nah, saya juga sedang buktikan ya ini bersama teman-teman yang suka tonton video saya. Saya sedang buktikan secara tidak langsung dengan treatment ikan ini ya. Jika benar-benar menaikkan warna, kenapa harus bunga yang di awal ya? Tapi ini hanya pendapat saya ya. Karena jika ikannya sudah kuning ya teman-teman, kalau warna sudah kuning terus treatment bunganya harus di air bening, harusnya kalau menurut pendapat saya kan warna dulu aja teman-teman, karena nanti juga kita akan lihat ikannya di air yang bening ya, biar semakin kelihatan atau enak dilihat lah ikannya. Karena melihat ikan di air yang keruh itu kan susah ya, atau enggak terlalu jelas. Nah, misalkan bunga akan tumbuh di air bening, nanti ketika sudah treatment warna kita pindah ke air bening ya, tinggal nunggu bunganya saja ya. Dan untuk yang treatment seperti ini, jika teman-teman masih bingung ya kenapa ikan maru khususnya ya harus di treatment segala macam, itu sebenarnya kalau menurut pendapat saya tujuan treatment itu hanya untuk mempercepat ya teman-teman. Dan untuk ikannya sendiri sudah diciptakan untuk berwarna kuning dan memiliki bunga ya di badannya. Jadi walaupun teman-teman malas ya atau tidak treatment apapun ya, hanya kasih makan saja, yang penting airnya bersih, pakannya higienis, ikannya sehat, sebetulnya itu juga sudah bisa ya. Cuman itu kita hanya berpasrah kapan dia akan mutasi dan waktunya mutasi ya teman-teman. Nah, semua ikan juga pasti akan kuning, akan mempunyai bunga ya, tetapi tujuan treatment itu hanya mengupayakan atau sifat ikhtiarnya manusia ya, untuk mempercepat ikan tersebut bermutasi ya teman-teman. Nah, jadi jangan terlalu dipikirkan, jangan dibikin pusing ya. Jika kita gagal mempercepat warna ataupun bunga dari treatment ya, jangan patah semangat ya teman-teman, karena ujung-ujungnya ikannya pasti akan kuning juga ya kalau misalkan sudah berumur. Ini ya,
misalkan logikanya ikan ini akan bermutasi di umur 1 tahun ya. Nah, jika kita treatment bisa saja umur 5 bulan sudah mutasi ya. Nah, ketika sudah umur 7 bulan, 8 bulan belum bermutasi karena treatmentnya mungkin gagal atau segala macam ya, atau tidak cocok dengan karakter si ikannya. Nah, itu sebetulnya teman-teman jangan dibikin pusing ya, karena kalau hakikatnya atau kalau takdirnya sudah digariskan 1 tahun dia akan bermutasi ya, maka ikan maru semuanya di umur 1 tahun juga akan bermutasi ya. Tujuan dari treatment tersebut sebetulnya hanya untuk mempercepat ikan tersebut bermutasi ya. Itu hanya usaha kita ya teman-teman sebagai penghobi dan yang merawat ikan tersebut ya. Dan untuk selanjutnya ya, ikan ini dari segi mental dan dari adaptasinya ya di air ketapang ini cukup normal ya teman-teman, karena tidak menunjukkan gelagat-gelagat yang aneh ya, tidak mageran, terus tidak sakit juga ya. Nah, sepertinya masih sama seperti dulu ya teman-teman. Dan untuk kemajuannya mungkin hanya di size dan di cabung ya. Dan untuk warna justru ini malah jadi buluk lagi kembali seperti sebelum kita treatment dengan daun pisang ya. Tetapi teman-teman jangan dulu memutuskan bahwa air ketapang ini tidak cocok di ikan ini ya, karena ini baru 1 minggu teman-teman. Nah, jika teman-teman pernah mengalaminya, teman-teman bisa share juga. Nah, akhirnya seperti apa ikannya ya. Dan kalau bisa sertakan foto si ikannya ya. Jika teman-teman juga dulu pernah treatment dengan daun ketapang lalu ikannya malah jadi seperti ini, dan akhir treatment daun ketapangnya apakah jadi kuning atau justru malah jadi seperti itu saja ya. Saya juga ingin mengetahuinya ya. Jika teman-teman lebih berpengalaman, mungkin teman-teman juga bisa share ke saya supaya saya juga jadi tahu ya. Nah, dan untuk selanjutnya ya, di ikan ini saya rasa ya, daun ketapang ini kemungkinan besar bisa mempengaruhi bunga ya. Nah, ini bukan menyangkal di poin yang kedua tadi ya, atau menyangkal dari persepsi atau kesimpulan dari channel-channel lain ya. Tidak untuk menyudutkan, sekali lagi mohon maaf ya. Tetapi kalau misalkan memang bunga itu akan keluar di air bening ya, kenapa daun ketapang bisa membuat warna ikan menjadi naik ya, atau mempercepat bermutasi? Nah, saya masih logikanya belum masuk ya teman-teman, atau mungkin karena ilmu saya yang kurang, atau bisa dibilang saya yang masih bodoh memelihara cana atau apa ya. Tetapi untuk logikanya di ikan cupang yang warna biru, yang warna merah, yang warna-warna lain juga ya, daun ketapang itu katanya bisa mempercepat mutasi si ikan ya. Jadi jika cabung atau bunga bisa keluar di air bening, kenapa di air ketapang tidak ya? Karena tidak ada label di daun ketapang itu hanya bisa menaikkan satu warna ya, misalkan hanya untuk menaikkan warna merah atau hanya untuk menaikkan warna kuning ya, tetapi katanya bisa menaikkan warna si ikan. Dan teman-teman penghobi cupang pun katanya warna apapun bisa cepat naik bermutasi jika memakai daun ketapang katanya ya,
karena di sini juga banyak breeder-breeder cupang ya, dan mantan breeder-breeder juga banyak ya di sini, katanya sama ya seperti itu. Jadi kan kesimpulannya seperti ini teman-teman, yang saya simpulkan sendiri ya ini. Nah, kalau misalkan bisa semua warna naik dengan daun ketapang ya, ya kemungkinan besar kan cabung juga kita tunggu naik menjadi bunga itu kan hitungannya dari warna putih ke hitam-hitaman, terus jadi ada putihnya, terus hitamnya yang dibilang pot katanya ya. Yang warna hitamnya itu semakin pekat ya, itu sudah menjadi bunga ya, atau bisa dibilang bunga solid ya. Nah, jika seperti itu kan ada kenaikan ya dari warna abu-abu atau dari warna polos ya, tidak ada bar sama sekali jadi ada bar, jadi ada cabung, lalu jadi ada bunga solid ya. Kenapa daun ketapang diistilahkan hanya untuk menaikkan warna kuning ya? Seharusnya mungkin logikanya yang masuk kan, kalau menaikkan warna si ikan tanpa spesifikasi yang menjurus ke satu warna atau dua warna ya. Nah, kenapa bunga tidak bisa katanya di air ketapang ya? Padahal sebetulnya sama saja ya, kita menaikkan warna dari abu-abu bahkan polos ya, jadi ada bar hitam dan nanti akan jadi bunga solid ya. Nah, untuk logikanya yang masuk itu mungkin untuk saya sendiri ya, daun ketapang juga kemungkinan besar berpengaruh ya di bar juga. Nah, jadi kalau bisa menaikkan warna ikan yang buluk seperti ini jadi kuning, kenapa warna hitamnya juga tidak naik ya teman-teman? Nah, untuk poin ketiga ini mungkin teman-teman bisa mengerti lah. Kalau main-main logika itu kan pastinya akan berbeda-beda ya, tergantung ilmu pengetahuan kita sampai mana ya, nanti kesimpulannya juga mungkin akan sedikit berbeda ya. Nah, tapi untuk saya sendiri ya, jika bunga juga naik dari polos, dari nggak ada bar sampai ada, sampai jadi bunga solid, nah bukankah itu sesuatu yang sama ya ketika kita bandingkan dengan warna yang tadinya buluk atau tadinya gosong bisa jadi naik ke warna kuning, kenapa bar tidak ya? Nah, saya rasa tidak ada pembeda di antara kedua-duanya ya. Nah, dan mungkin untuk pembahasannya hanya seperti itu saja ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita akan kasih makan ya sebagai hiburan, karena memelihara ikan predator itu keseruannya salah satunya ada di ketika kita kasih makan ya. Nah, dan untuk pakannya sendiri untuk menu malam ini masih sama ya, saya akan kasih ikan potong lagi. Nah, oke teman-teman, ini ikan potongnya ya, kita goda-goda dulu seperti biasa ya. Nah, untuk respon pakannya bisa teman-teman lihat ya, sampai kotor ya, karena ini sudah mau 1 minggu. Nanti saya akan ganti air setengah dan saya akan pekatkan lagi seperti ini, dan saya akan terus tambah sampai menjadi sangat pekat ya, supaya kita puas treatment 1 bulan ini ya akan seperti apa ikannya. Oke, kita langsung masukkan ya. Nah, dia sudah makan ya teman-teman. Kita tunggu dulu dan tunggu airnya jernih lagi juga untuk memberikan 1 potong lagi ikan potongnya ya. Karena ikan ini kalau dikasih ikan potong sudah tidak terlihat perubahan pada perutnya ya teman-teman, karena mungkin untuk ukuran ikannya sendiri sekarang sudah besar ya, dan ikan potongnya perbandingannya jadi sangat kecil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita kasih lagi ya. Nah, ini ikannya sudah ngejar-ngejar lagi, mungkin yang tadi sudah tertelan
dengan baik ya. Oke, kita kasih lagi. Nah, sip. Saya rasa 2 potong ikan wader ini cukup ya untuk makan baby maru ini pada malam ini ya. Nah, oke, mungkin teman-teman itu saja untuk updatean kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga akan sabar menanti ikan ini akan seperti apa ya. Nanti saya akan update lagi di minggu kedua ya, ada perubahan apa saja untuk ikan ini. Nah, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu juga gratis dan teman-teman juga tidak ketinggalan updatean-updateannya ya. Bukan hanya ikan ini, tetapi ikan-ikan yang lainnya juga ya. Dan untuk giveaway-nya ya, alhamdulillah sekarang sudah tinggal sedikit lagi, tinggal 120 sekian lagi lah. Pokoknya tinggal 120 sekian subscriber lagi untuk mencapai 1000. Nanti saya akan giveaway kan ikan-ikan cana limbata yang alhamdulillah sudah bagus-bagus ya. Nanti saya akan update lagi di video selanjutnya ya. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.